dalam perhiasan itu, perhiasan yang mana? Al-mubahi, perhiasan yang diperbolehkan, tidak wajib zakatun, tidak wajib zakat, tapi ada catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh-solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Kita pertemuan terakhir masih membahas tentang zakat, dan zakat itu ada banyak. Kali ini kita sudah sampai kepada tahap membicarakan tentang nisab. Ada haul, ada nisab. Apa itu nisab? Ukuran minimal harta yang sudah sampai kepada ukuran yang wajib dizakati. Kalau tak sampai nisab, berarti belum lagi jatuh kewajiban zakat. Nah, jadi zakat itu bermula penghitungan kewajiban untuk dibayarkan jika seandainya sudah sampai nisab. Biar mudah untuk belajarnya, maka saya tuliskan dulu matannya. Nanti karena tak semua punya buku, saya tuliskan matannya, nanti baru kita diskusikan matan itu. Minta tolong satu orang bacakan, saya nuliskannya. Ada gunting atau pisau? Tolong salah satu orang bacakan, Ustaz. Wa nisabu az-zahabi ishruna
misqalan. Betul tulisannya ya. Wa fihi wal rubul asyari. Oke. Wa huwa nisfu misqalin. Wa fi ma zada ya. Wa fi ma zada fa bi hisabihi. Sampai sini ya. Nah, ini dulu yang kita bahas. Syukran. Oh, lanjut aja, gak apa. Wanis wafihi biar nyambung. Biar sekali tulis. Bisa wa pakai wa ya. Wa fi mazada bihisabihi. Oke. Lanjut. Wa nisabu al-waraqi. Ini start. Sabul waraqi ada fihi pakai wa ya. Tulisan saya tidak begitu bagus, jadi tolong dimaklumi. Wa fihi. Oke. Syari wa huwa satu darahima wa fi mazada zada bihisa bihi wala yajibu wala yajibu fil hulli fil hullil mubahi zakatun. Cukup ya, alhamdulillah. Mungkin tak semua paham dengan bacaan tulisan saya. Karena saya memang kalau untuk seni nulis kurang bagus. Yang penting saya bisa baca gitu. Mudah-mudahan orang lain bisa baca. Di nulis itu kita bisa baca, dan kok bisa orang lain bisa baca. Nah, teks ini membicarakan tentang nisab zakat. Zakat tapi nisab zakat emas dan perak saja. Membicarakan tentang nisab. Tadi sudah saya jelaskan apa itu nisab, dulu juga sudah pernah diterangkan apa itu nisab. Apa yang kita pahami kalau kita bicara tentang kewajiban zakat? Ada dua hal yang paling penting untuk diketahui. Sudah sampai nisab dan sudah sampai haul. Nah, apa itu nisab? Ukuran harta yang sudah sampai wajib untuk dizakati. Artinya kalau belum sampai seukuran itu hartanya, belum wajib zakat. Nah, itu nah. Itu artinya nisab. Bapak punya harta berapa? 70 juta. Udah wajib zakat? Belum. Kenapa? Alasannya sederhana, belum sampai nisab. Nah, gitu misalkan gitu. Kalau misalkan harta yang wajib dizakati itu 85 juta misalkan.
Bapak ini hartanya 80 juta. Udah wajib zakat belum? Belum. Apa alasannya? Itu tadi tak sampai nisab. Nah, nisab tadi bahasa Arab. Mudah-mudahan mudah kita memahaminya. Tapi kalau nanti dibilang haul, apa pula? Haul itu usia harta. Sudah sampai 1 tahun. Bahasa haul itu artinya 1 tahun. Nah, jadi sekarang ini teks ini bicara tentang nisab. Nah, nisab itu semua zakat ada nisabnya. Ada juga zakat yang tak pakai nisab, tapi rata-rata zakat pakai nisab. Misalkan kalau kambing, berapa banyak kambing kita baru wajib dizakati, harus sampai nisab. Nisabnya berapa banyak? 40 ekor. Nah, wajib dizakati 1 ekor gitu. Itu namanya nisab. Kalau kambingnya baru 39, berarti kita sebut dengan tidak sampai nisab. Nah, gitu. Jadi biar kita tahu dulu, itu biar mudah kita setiap kali orang menyebut kata nisab. Dan ketika jamaah bertanya kepada kita, yang paling penting untuk kita tanyakan yang pertama adalah sudah sampai nisab atau belum. Pak Ustadz, kata dia, saya punya harta sekian. Harta apa itu? Karena perdagangan zakat banyak. Kan dulu pernah kita bahas, ada zakat emas perak, ada zakat ternak, ada zakat perdagangan, ada zakat barang temuan, ada zakat barang tambang, ada zakat tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tengok dulu setiap zakat itu beda nanti permasalahan nisab dan itunya gitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ini judulnya adalah nisabuz zahabi wal fiddati. Yang sedang kita bahas ini adalah nisabu az-zahabi wal fiddati. Nisab harta emas dan perak. Cuman nanti di sini ada memang sedikit perdebatan. Tapi ulama-ulama kontemporer kita memasukkan nanti ini bagian daripada, karena tak semua orang punya emas dan perak. Kalau di zaman Nabi, orang kan mata uangnya emas dan perak. Maka sekarang kita konversinya ke mata uang kita. Nah, maksudnya gini, kalau kita konversi uang dengan ini gimana? Berarti kita harus tahu harga emas. Nah, harga emas misalkan kan berubah-berubah terus tuh. Maka kita harus tahu harga emas. Kalau sudah sampai nanti harta kita bisa membeli emas sesuai dengan ukuran nisab tadi, berarti juga sudah wajib dizakati. Nah, kita baca dulu teks ini. Wa nisabu, dan nisab. Tadi saya sudah terangkan apa itu nisab. Az-zahabi, zahabi artinya wa nisabu az-zahabi, emas, isyruna 20 miskal. Miskal ini timbangan di zaman Nabi, tak terpakai lagi zaman sekarang. Berarti kita harus carikan konversinya ke zaman sekarang. Kalau dulu miskal itu mungkin saya tidak tahu timbangan di zaman dulu. Dan sekarang orang tak pakai miskal, orang sekarang pakai gram, pakai kilo dan lain-lain. Nah, kita baca keterangan dalam kitab lain, 20 miskal itu dalam kitab Imta yang saya punya itu sebanyak 85 jeraman, 85 gram. Jadi isyruna miskalan ini zaman sekarang dikonversi pakai gram, pakai kilo, itu adalah 85, bukan kilogram. Kalau kilogram mak tak jagat kita nanti. 85 gram. Karena kalau dalam kitab klasik tidak ada gram, tidak ada kilo, tidak ada on. Nah, kita perlu lihat, karena orang sekarang kan pakainya tidak pakai miskol lagi, tapi pakainya kilo gitu ya. Izin saya buka kitab yang lain. Referensi. Karena kalau bicara di zaman Nabi, sukatan timbangan tentu tidak sama gitu zaman kita. Artinya kalau dulu di zaman Nabi pasti tidak ada istilah kilo, tidak ada istilah
Orang sekarang nggak tahu kalau tak dikonversi ke kilo. Sama seperti kita kalau seandainya ingin mengetahui udah boleh mengqasar salat atau belum, nggak ada kilometer dulu. Kilometer itu dikonversi zaman sekarang. Nah, ntar 410. Nah. Jadi ngitungnya itu 20 miskal murni itu di dalam kitab lain tidak sampai 85. Kalau kitab Takrirat itu cuma 83. Jadi kalau Bapak nanti melihat orang menghitungnya 85, ada rujukannya. Tapi jangan heran, nanti ada juga yang menghitungnya enggak 85 tapi 83 gram. Berarti berkisaran itu antara 83 sampai 85. Saran saya ambil angka terkecil aja. Karena ini hak gitu ya kalau bisa. Karena kalau Bapak ambil ini, kalau pakai ini berarti harta Bapak masih 83, berarti belum wajib zakat, belum sampai nisab. Nah, bisa pakai angka terkecil 83. Emas. Kalau perak lagi lain lagi urusannya, itu fokus ke emas dulu. Emas kita itu sampai 83 gram. Berarti sudah sampai apa namanya tadi? Nisab. Nah, kalau kita konversi pakai uang berapa? Bapak berapa tahunya sekarang 1 gram? Berapa bu? 2.700.000. 1,7. Ush, ngeri bu nih, 1,700. Jual 1.000 kali 80, taruh 83 ya. Nah, kita cari dulu. Kan otak kita dangkal. Kita buka kalkulator. 1.700.000 kali 83, 141 juta. Sama dengan 100 juta. Serius ini bu? 100.000. 100.000. Kalau sekarang, besok bisa naik lagi emasnya gitu. Nah, berarti kalau Bapak punya uang segini sekarang, udah bisa beli berapa? Beli berapa emas tadi? 83 gram. Udah bisa beli 83 gram, berarti sudah sampai tadi apa namanya? Nisab emasnya. Nah, hati-hati tengok berapa duit di rekening Bapak. Di kantong mungkin 1.000, tapi di rekening 300 juta. Nah, itu sudah sampai. Hah? Wafihi, dan padanya mana ini? Pada setiap 83 gram tadi, fihi, pada 83 gram tadi ada rubu'ul ashar. Itu ada rubu' ini seperempat, ashar 10. Seperempat 10 berapa? Seperempat dari 10 berapa? Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2,5. Inilah wakarannya 2,5%. Rubu'ul ashar ini maksudnya adalah 2,5. Seperempat dari 10, berarti 2,5%. 83 gram. Nah, 83 gram bagi, kok bagi cuma ngitung itu. Kali, coba Bapak kalikan, saya tak paham saya. Biar Bapak tahu berapa yang perlu dikeluarkan. 25.000 kali 100 itu. 25.000 kali. Hitungnya dulu, biar tahu berapa yang mau dikeluarkan. Saya terima nih. Mumpung kami masih di sini, kami menerima zakat. Biar tahu aja.
Carilah yang ahli ngitungnya. Pakai konsultan kalau bapak orang kaya. 3.500.000. Berapa gram itu? Enggak, maksudnya dari 83 gram itu berapa 2,5%-nya? Bukan. Itu 83 gram, 2,5-nya berapa gram? Nah. Bukan duit nanti dulu. Karena duit nanti beda-beda, besok berapa harganya. 3,3 gram. Oke, 3,3 gram. Nah, kalikan lah, berarti lebih dari itu. Dah, pokoknya bapak hitung sendiri. Saya cuma menyampaikan bahwa begitu cara ngitungnya. Nah, wa fi mazada. Nah, iya, uangnya bisa, emasnya bisa, tidak ada masalah. Atau bapak nyelek apa, nyimpannya emas, keluarkan emas. Kalau bapak nyimpan uang nanti uang. Nah, 2,5 ini ya disebut dengan nisfu miskal, setengah miskal. Nah, disebut dengan setengah miskal. Ini cuma mengkonversi maksud daripada robul usyur. Wa fi mazada, dan pada harta yang lebih dari 83 tadi, maka sesuai dengan hitungannya. Rupanya bapak tak punya 83 gram, tapi punyanya 100. Jadi tinggal hitung aja. 100 berarti kalau 100 gram berarti yang dikeluarkan 2,5 gram. Nah, kali 2,5 gram kali 1,700.000 tadi. Nah, gitu. 2,5 gram, masa 2,5%, 2,5% dari, salah saya, 2,5% dari 100 gram, dari 100 gram, 2,5% dari 100 gram, ya berarti 2,5 gram gitu kan. Ah ya, berapa duitnya, kalikan lah. Nah, ada kekeliruan dalam hitungnya berarti. Salah berarti. Intinya kalau 100 gram aja dia, yang dikeluarkan berapa? Gramnya 2,5 gram berarti kan? Aha. Jadi kalau misalnya Nah, dia punya nyimpan emas nih, udah sampai bisa 83 gram ini. Apakah yang dikeluarkan itu dalam emas zakatnya? Apa boleh dengan menggunakan uang? ya. Bentar, ini ada pembahasan nanti di sini. Bentar, sebentar. Maju pertanyaannya. Dia punyanya emas. Dia punyanya emas. Dia punya emas, Nah, lalu kemudian udah sampai nisab nih. dia sampai nisab. Misalnya taruhlah 83 gram misalnya. Mm-mm. Apakah dia dalam mengeluarkan zakat harta ini? Boleh pakai uang atau enggak gitu ya? Saya belum bisa jawab sekarang Pak ya. Nanti saya jawab Pak. Boleh bisa saya jawab lagi. Lupa saya, ini pernah masuk kemarin dalam muzakarah kami. Cuma lupa saya jawabannya. Utang dulu, nanti saya jawab. Nanti salah jawab pula. Dia punyanya emas. Dah, nanti kita jawab itu, utang dulu. Lanjut, wa nisabul warak, dan nisab warak. Warak di sini artinya perak. Karena ada dua macam tadi kan? Dan nisab warak, warak di sini artinya perak, sama seperti fiddah. Nisab perak, perak ini lebih mahal, lebih murah daripada emas. Kalau perak dia nisabnya mi'ata dirhamin, 200 dirham.
200. Kalau tadi cuma 20 miskol atau 85 gram. Kalau perak itu 200 dirham. Berapa 200 dirham itu? Nisab perak 200, tulis 200 dirham perak itu sama dengan 588 gram. 500 sama dengan 588 gram. Tapi jarang kan orang nyimpan gram ini. Kalau mana tahu Bapak agak lain orangnya. Orang nyimpannya emas, Bapak nyimpannya perak gitu. Nah, kalau perak hitungannya tidak seperti emas. Hitungannya adalah 80. Kalau emas tadi 85 dikonversi, kalau perak ini 588. Kalau perak berapa harganya, Bu? Enggak tahu Ibu, karena enggak pernah beli perak. Harga perak tak sama dengan harga emas, tahu jauh lebih murah. Nah, sama wa fihi rubu'ul asyar. Kalau sampai 588 gram tadi, sama dia juga bayarnya rubu'ul asyar. Rubu'ul asyar tadi berapa? Ya sama tadi 2,5%. Berapa dia? Berarti totalnya 5 dirham. Karena 2,5 dari 200 5 gitu. Kalau 100 2,5, kalau 200 5. Lebih dari itu sesuai dengan hitungannya. Nah, sampai sini titik. Ini pembahasan lain. Ini pembahasan emas tadi sampai sini, pembahasan perak sampai di sini. Wala yajibu, ini penting ini. Dan tidak wajib, ibu-ibu yang paling penting mengetahui ini, dan tidak wajib fil hulli, dalam perhiasan itu. Ini tentang harta perhiasan ibu. Ibu punya emas kan? Pada perhiasan mubah tidak wajib zakat. Tidak wajib dalam perhiasan yang diperbolehkan. Perhiasan yang diperbolehkan kata kuncinya. Nanti kita bahas apa perhiasan yang dibolehkan itu. Bapak boleh nggak pakai emas? Maka kalau bapak pakai cincin tetap wajib dizakati. Kenapa? Karena bapak tak boleh pakai emas. Paham maksudnya kan? Nah, perhiasan yang diperbolehkan, waktu bapak tak boleh pakai bapak emas yang bapak kalungkan itu wajib dizakati. Zakat tidak wajib bayar zakat. Jadi pertanyaannya adalah, ada ibu-ibu pakai emas, luar biasa banyak emasnya. Di cincinnya 3 gram, 5 jarinya pakai semua. Kalungnya cuma 1 tapi hampir setengah kilo. Nah, gimana cara kita ngitungnya gitu kan? Nah. Tar dan di antara yang tidak boleh dipakai itu, misalkan perhiasan emas dan emas yang dipakai oleh laki-laki. Kalau perak boleh nggak dipakai laki-laki? Ya, cincin yang boleh, selain cincin nggak boleh. Cincin boleh, yang lain tidak boleh. Apalagi contoh yang tidak boleh dipakai perempuan,
maupun laki-laki. Wallazi fihi israfun fahishun minal mar'ati. Perempuan yang pakai perhiasan emas tapi israfun fahishun, berlebihan betul. Artinya di luar pakaian normal. Contoh tadi saya katakan, di masyarakat kita kalau pakai cincin berapa normalnya? 3. Mana lah 3 pula? 2 misalkan. Kok 3 lebih kali itu. 2 misalkan. Ini baru jumlahnya, timbangannya ada lagi normalnya. 1 pun kalau dia sampai 1 on banyak juga. Nah, ibu ini normalnya orang pakai kalau cincin misalkan 3 gram atau 4 gram atau 5 gram. Nah, ibu ini dipakainya 20 gram misalkan. Berarti di luar kenormalan, terjadi israf fahish, terjadi berlebih-lebihan yang sangat kontras, artinya sangat mencolok gitu. Apakah jumlahnya banyak? Jadi misalkan dia kalung, orang kalung biasanya normalnya 8 gram, 10 gram misalkan. Ibu itu segini misalkan besar kalungnya. Nah, itu di luar pakaian normal. Kalau di luar pakaian normal, mencolok berlebihannya, maka dia termasuk yang tak boleh dipakai. Karena dia tak boleh dipakai, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Paham tak, Bu? Ibu ini saya ulangi. Nah, kalau bapak-bapak pakai cincin emas, cincinnya dizakati atau tidak? Mengapa? Karena bapak tak boleh pakai cincin emas. Kalau ibu pakai cincin emas, kalung emas, gelang emas, dibayarkan enggak zakatnya? Tengok dulu, normal atau tidak normal. Kalau normal pemakaiannya, maka tidak wajib dizakati karena tergolong perhiasan. Tapi kalau dah tak normal pemakaiannya, tak normal dalam artian banyak mencolok, maka banyak mencoloknya itu dizakati. Dia punya cincin 5, berarti 2 tidak dizakati, 3 dizakati. Karena yang 3 lagi berlebihan. Nah, orang normalnya pakai 2. Di kampung itu orang normalnya cuma pakai 1, berarti 1 yang boleh, 4 lagi dia harus zakati. Maksud zakati itu terhitung dia dengan harta yang wajib dizakati. Paham, Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tak paham juga ajab kita. Nah, gitu. Nah, itu maksud daripada wala yajibu, dan tidak wajib fil hulli, dalam perhiasan itu. Perhiasan yang mana? Al-mubahi, perhiasan yang diperbolehkan, tidak wajib zakatun, tidak wajib zakat. Tapi ada catatannya. Yang tak wajib dizakati adalah 1 tadi, bahwa pemakaiannya pemakaian yang mubah, yang boleh, dan yang kedua tidak berlebihan daripada pemakaian normal. Jadi ibu harus tahu tetangga ibu pakai cincin berapa gram. Nah, ibu tinggal di lingkungan yang pakai cincin normalnya 2 gram. Ya, ibu ikutin itu. Kalau enggak nanti ibu bayar zakat beli cincinnya. Tapi kalau ibu tinggal di daerah normal rata-rata orang pakai cincin 2 on misalkan, ya ini enggak apa-apa. Nah, itu tadi maksudnya, tidak ada berlebihan yang fahish. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi? Silakan. Yang tidak wajib zakat itu adalah emas perhiasan yang kita pakai. Mungkin persepsi orang-orang sekarang kan berbeda nih dengan persepsi orang-orang dulu. Orang dulu memang pakai emas itu kan untuk menghias diri. Kalau zaman sekarang ini kan di samping orang untuk menghias diri, tapi dia kan sebagai simpanan. Apakah seperti itu juga emas yang dipakai seperti itu? Orang sekarang investasinya emas. Ada yang nyimpan antam, ada yang nyimpan emas jadi, emas perhiasan. Sekarang kita memperuntukkannya apa? Yang dibilang perhiasan itu yang dipakai hari-hari. Asal ada beralek pakai. Nanti kalau tetangga datang ke rumah pakai. Itu namanya perhiasan. Tapi kalau ibu simpan lemari sebagai investasi, itu bukan perhiasan namanya. Itu namanya investasi harta yang disimpan. Nah, karena orang sekarang kan daripada nyimpan duit di rekening,
bagus numpuk emas di rumah. Tapi kan ada nanti dalam bentuk antam, ada dalam bentuk yang dalam bentuk perhiasan. Sama aja. Yang membedakannya di mana? Yang membedakannya adalah dia dipakai harian atau tidak, jadi hiasan atau tidak gitu. Kalau itu simpan lemari itu mana jadi hiasan dia? Ibu punya berangkas nih, punya cincin 2 on di situ. Ibu simpan terus. Untuk apa tujuannya? Memang untuk investasi. Walaupun dalam bentuk cincin, walaupun dalam bentuk kalung, walaupun dalam bentuk emas, sama aja statusnya dalam bentuk bulat. Apa istilahnya antam ya? Sama aja statusnya. Tapi yang dipakai-pakai ibu nih kalau keluar, kalau nanti apa gitu, itu yang disebut tadi pemakaian perhiasan. Itu maksudnya bang ya. Nah, yang mau tanyakan itu bagaimananya? Saya begini, Ustaz. Dia memakai emas juga. Ya. Tapi dia niatnya dua ada. Satu dia memakai hias dulu. Yang kedua ketika dibutuhkan dia langsung bisa. Ya sama aja. Ini dua niat ini. Enggak bisa dua. Ya, walaupun 2 niat, tapi kan itu juga jadi gini ya. Dia punya cincin nih. Dia punya cincin. Cincinnya ini nanti kalau ada terdesak-terdesak jual aja gitu ya. Sama. Maka dia tetap jadi perhiasan dia. Dia tetap jadi perhiasan. Karena perhiasan itu terdesak, jangankan perhiasan, motor pun dijual. Jadi ini tak dihitung dia sebagai simpanan, tapi terhitung dia sebagai perhiasan gitu. Kan biasa tuh, misalkan di kampung-kampung orang lagi nelayan, lagi bagus penangkapan ikannya, suruhnya bininya, belilah mas, udah kosong tangan kau tuh dah, kata dia. Begitu pasang mati, nggak ada ikan, jual lagi makan kita, katanya. Nah, itu kan terdesak namanya, jual terdesak gitu. Nah, jadi niatnya awalnya tadi itu kan memang sebenarnya untuk perhiasan, walaupun di samping itu dia ya nanti terdesak-terdesak bisa dijual gitu. Sebenarnya kalau dia niatnya betul-betul nyimpan dan kapan waktu bisa dijual kan rugi dia. Kecuali dia nyimpannya bertahun-tahun. Mungkin dia untung dengan naiknya harga gitu. Tapi kalau cuma seminggu nunggu pasang matinya dia jual lagi, kan rugi dia sebenarnya. Nunggu pasang surut, pasang mati, tak ngelaut bapak itu, jual lagi. Bukan bertambah dia, malah berkurang dia harga emasnya. Nah, maka tak bisa kita katakan itu invest, tapi ya, karena dia berkurang nilainya gitu dia. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang tanya? Silakan Pak. Bagaimana hukumnya pemakaian emas itu bagi perempuan catatan di kaki? Apa hukumnya emas dipakaikan ke kaki? Sekarang gini Pak, bukan masalah kaki, di telinga, di kalung atau di tangan. Tapi masalahnya normal atau enggak orang meletakkannya di kaki gitu. Sekarang saya tanya kita semuanya, kira-kira kalau diletakkan perhiasan di kaki kalung, kira-kira apa maknanya? Dalam uruf kita, artinya dalam kebiasaan masyarakat kita. Kalau dianggap itu sebuah hal jelek, ya enggak boleh. Tapi kalau masyarakat ini bilang enggak apa-apa, karena biasanya ibu-ibu yang pakai gelang kaki gak muat lagi tempat lain, letakkannya ke kaki gitu. Ya, tengok normal enggak? Kalau tak normal kan mubazir namanya. Untuk apa letakkannya di kaki? Nah, gitu. Intinya perempuan kalau emas dimanapun letakkannya ke badan dia, enggak ada masalah. Mau di kaki, mau di rambutnya, mau di giginya, segala macam enggak ada masalah. Nah, letakkannya di kaki, masalah emasnya tidak ada salah. Sekarang yang jadi masalah adalah kalau itu dianggap di masyarakat adalah perkara yang buruk. Kalau dianggap di masyarakat itu sesuatu yang buruk, baru dia terlarang dari segi akhlaknya. Nah, bukan dari segi dia dia ya sama saja, mau letakkannya di tangan, mau letakkannya di tindiknya, mau letakkannya di giginya, mau letakkannya ikat rambutnya, mau letakkannya di mana saja, tidak ada persoalan. Laki-laki dimanapun diletakkannya tidak boleh. Begitu. Gigi boleh tidak laki-laki pakai emas? Kalau darurat tidak apa-apa. Darurat artinya apa? Tidak ada lagi barang yang bisa cocok masuk ke gigi dia. Dulu sahabat Nabi ada yang sompel hidungnya, tak ada yang bisa sesuai dengan, maka diperak lah, dibentuk hidung, bisa dijadikan hidung palsu gitu.
Kalau emas zaman sekarang diletakkan ke gigi, tapi ada benda lain yang aman, tak boleh, karena dia tak darurat sifatnya. Kalau perempuan pakai gigi emas boleh tak? Tak ada masalah perempuan pakai gigi emas, karena perempuan di mana saja letakkan yang emas itu tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada istilahnya mempercepat bayaran zakat. Ah. Setelah itu terkumpullah uang juta zakat bersekarang. Tapi dalam 1 tahun uang itu sudah sampai ya, jadi yang uang 10 juta ini kan sudah jadi uang bersih. Misalnya menjadi 9 juta 500 juga. Dikumpul menjadi 121 juta. Apakah dizakatkan lagi? Yang kedua atau bagaimana? Makanya saya bilang tadi, ada hukum tentang mempercepat bayar zakat. Apa yang dimaksud mempercepat bayar zakat? Bapak misalkan tahun ini udah bayar zakat sekali. Jadi tahun depan kan Bapak bayar zakat lagi. Bapak tahun depan bayar zakat lagi. Penghasilan Bapak 1 bulan 20 juta misalkan. Boleh enggak Bapak bayarkan lebih awal dari 20 juta itu? Setiap gaji dikurangi 2,5%, gaji 2,5%, gaji 2,5%. Itu yang disebut dengan mempercepat bayaran zakat. Itu ada syaratnya. Dia sah seperti itu, syaratnya adalah nanti zakat Bapak itu pertama dari segi jumlah harta Bapak di ujung haulnya. Misalnya Ramadan ke Ramadan nih, berarti Ramadan berikutnya mesti sampai dia bayar harta yang wajib dizakati dari segi harta Bapak. Kalau tidak jadi sedekah aja berarti dia. Yang kedua, orang yang Bapak kasih tadi mesti dia berhak menerima zakat sampai tahun wajibnya. Kan Bapak belum jatuh wajibnya kan? Rupanya Bapak di pertengahan tahun orang yang Bapak kasih tadi melejit ekonomi dia, berarti dia tak terhitung duit yang Bapak kasih ke dia tadi itu tak bisa dihitung. Nanti kan Bapak total di akhir 2,5, misalkan dapatlah 10 juta yang udah Bapak bayarkan. Rupanya zakat Bapak harusnya 30 juta, berarti 20 sudah, tinggal Bapak keluarkan 10 lagi. Nah, itu tak perlu Bapak hitung ulang, gitu aja cara ngitungnya. Berapa totalnya? Oh, saya 1 tahun itu penghasilan saya 300 juta Pak Ustadz. Yang udah Bapak cicil-cicil berapa? Saya totalkan 300, saya cicil-cicil udah sekian. Oh, Bapak hitung masih ada sisanya, masih bayarkan sisanya. Jadi itu namanya pembahasannya mempercepat membayar zakat. Itu boleh, tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya seperti yang saya jelaskan tadi. Karena setahu saya orang-orang kaya itu memang bayar zakatnya tidak sekaligus, dicicil-cicil sama dia. Tergantung sesuai dengan proposal yang masuk gitu. Jadi dia tidak ada sedekahnya. Ada orang datang ngasih proposal, kasihnya uang zakat, nanti ditulisnya masuk proposal, masuk zakat, tulisnya. Nanti di akhir tahun, karena kan ngitungnya, dan ngitungnya ingat, kapan Bapak ngitungnya? Ketika sampai haul. Nah, misalkan mudahnya misalkan tahun ini Bapak bayar zakat di bulan Ramadan, maka menghitung harta Bapak wajib dizakati lagi atau tidak, saran saya itu berarti di Ramadan berikutnya. Harus konsisten kita dan pakai kalender Hijriyah, jangan pakai kalender Masehi. Karena kalau Bapak pakai kalender Hijriyah 1 tahun itu lebih banyak kalender Masehi itu 12 hari. Kalau Bapak jadi orang kaya seumur hidup sampai 50 tahun bayar zakat pakai kalender Masehi, bisa terhitung sekali 2 kali di seumur hidup Bapak tak bayar zakat. Bayangkan kalau 30 kali 12 saja udah berapa itu? Sampai setahun kan itu kan? Udah 300-an hari. Berarti terhitung Bapak sekali seumur hidup tak bayar zakat. Kalau Bapak ngitungnya terus pakai kalender Masehi tadi. Hati-hati itu, kita nggak boleh meninggalkan kalender Hijriyah. Sama seperti balik. Laki-laki yang tak mimpi basah maupun perempuan, umur berapa dia baliknya? Saya ulangi, berarti dah lupa kajian kita dulu.
Ada laki-laki anak ibu ataupun perempuan tak mimpi basah, tak haid. Umur berapa dia baliknya? 15 tahun. Pertanyaan saya, bapak ngitungnya kalendernya 15 apa ini? Masehi atau Hijriah? Hati-hati. Kalau bapak ngitungnya Masehi, 15 tahun Masehi itu bisa jadi dah hampir 16 tahun Hijriah. Paham maksudnya? Ya dihitung lah Pak. Makanya dicatat kalau bisa. Tapi saya sendiri pun mak saya dah dicatat itu tanggal berapa Hijriahnya gitu. Ini hati-hati nanti punya anak gitu. Ya karena dah tengok lah kalender mungkin dah ada itu. Coba di bapak caranya gini, bapak tahun berapa lahir Masehinya? Tahun berapa kalender Masehinya? Bisa carikan. Berapa? 6 April tahun 6 April tahun 1969. Berapa Hijriah ya? Berapa? Wah, ini dapat nggak ini tanggal ini? Kita cek dulu. Mudah-mudahan ada Pak ya. Bertepatan dengan 19 Muharram. Wallahu a'lam. Tahunnya tak ada sini. Coba. Tadi berapa Pak? Maaf. 6 Pak ya. 6 April. Okey. April 1969. Udah lama bawa hidup ya. 1969. Banyak pengalaman maksudnya. Oh, enggak ada rupanya Pak di kalender ini. Belum sampai 69, baru sampai 83 paling cepat dihitung orang tuh. Nantilah saya carikan Pak. Intinya Bapak tengok deh. Yang lain mungkin ada aplikasinya nanti itu. Intinya maksud saya gini Pak. 14 tahun setengah Masehi itu ada kemungkinan sudah sampai 15 tahun Hijriah. Gitu. Sama seperti ibu kalau ditalak mati sama suaminya, berapa masa iddahnya? Kok 3 bulan pula, 4 bulan 10 hari. Mau cepat-cepat aja ibu. Yang 3 bulan itu adalah masa iddah. Tapi itu hidup mati apa? Cerai hidup bagi perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi. Kalau masih mengalami haid itu 3 kali masa suci. Nah sekarang kalau mati laki ibu, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ibu ngitungnya pakai kalender Masehi atau Hijriah. Kalau ibu pakai kalender Masehi, rugi ibu, tak nikah-nikah, terlambat 3 hari. Mau tahu mau cepat udah pakai kalender Masehi, rugilah. Bisa lebih lama 3 sampai 4 hari pakai kalender Hijriah. Tengoklah. Hah? Kalau di Kuala bisa ya, karena kan di Kuala kan ikut tanggal Masehi. Cekek kau hanya itu. Pakai kalender dari pengadilan agama yang begitu kan. Masehi. Kenapa kalender Masehi pula orang pakai kalender Hijriah? Enggak apa-apa lah, cuma 3-4 hari, enggak apa-apa loh. Maksud saya, inilah bedanya kalau pakai kalender hitungan kalender Hijriah dengan hitungan kalender Masehi. Nah, ingat aja, 1 tahun Hijriah itu 1 tahun Masehi bisa lebih banyak sampai 12 hari dibanding kalender Hijriah. Nah, jadi bayar zakat hati-hati. Kalau bapak pakai kalender Masehi, kalau bapak jadi orang kaya yang cuma setahun, tidak apa-apa. Kalau bapak wajib bayar zakat bertahun-tahun berulang-ulang, itu bisa nanti ada setahun dalam seumur hidup bapak tak bayar zakat, berarti berdosa sama Allah. Tak bayar zakat 1 kali seumur hidup. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu Pak ya. Panjang apanya, jadinya bumbu-bumbunya. Ada yang lain lagi yang ingin diskusi? Kalau tidak ada, kita break. Nanti akan ada pembahasan akidah setelah ini. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti sudah dipahami.
Semoga pembahasan kita yang singkat ini tak usah banyak-banyak, ini aja kita pahami, insyaallah sudah cukup untuk hari ini. Nanti setelah ini baru akan ada pembahasan tentang akidah bersama Ustaz Al-Nof. Berikutnya silakan break sampai jam berapa Ki? Sampai pukul 10. Okey. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.